Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunita Fitri Rejeki yang merupakan salah satu staf pengajar pada program studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Nurse di Stikes Dharma Husada Bandung. Video ini merupakan rangkaian dari PDD UKTPT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah yang diampu, yang pertama manajemen keperawatan dan keselamatan pasien, manajemen keperawatan, nursepreneur, keterampilan keperawatan klinik komprehensif. Saya juga bergabung dalam tim pada mata kuliah blok 1.1 konsep keperawatan, 1.2 konsep keperawatan berpikir kritis, 1.3 keperawatan dasar, 1.4 social and transcultural nursing, 1.5 pendidikan kesehatan dan komunikasi terapeutik. Yang mana mata kuliah ini sesuai dengan bidang keilmuan saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen keperawatan yang berjudul Hierarki Perencanaan dan Strategi Perencanaan. Mata kuliah ini mengajarkan kemampuan mahasiswa untuk memberikan pemahaman tentang hierarki atau strategi perencanaan, di mana ada 4 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, merumuskan permasalahan atau keadaan saat ini seperti apa. Yang ketiga, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan itu seperti apa. Strategi dalam pembelajaran atau pencapaian pembelajaran ini berorientasi pada tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Tentunya ada CPMK yang harus kita penuhi sesuai dengan capaian program studi. Di antaranya yang pertama, memahami hierarki perencanaan, pengertian visi misi, pernyataan filosofi, tujuan umum dan khusus, kebijakan dan prosedur, aturan-aturan hambatan dalam perencanaan, dan peran pemimpinan dan manajemen dalam perencanaan. Materi pembelajaran yang diajarkan pada mata kuliah ini adalah yang pertama ada tujuan, sifat perencanaan, tipe-tipe perencanaan, kelemahan dalam merencanakan, unsur-unsur manajemen dalam menentukan perencanaan. Pada perkuliahan ini saya melaksanakannya secara offline, kebetulan di D207 Stikes Dharma Husada Bandung. Untuk teknik pembelajarannya, karena Prodi Sarjana Keperawatan ini sudah menerapkan metode SCL, Student Center Learning, jadi saya ada beberapa metode yang akan saya gunakan. Yang pertama ada Discover Learning, Case Study, Small Group Discussion, Collaborative Learning, and Seminar. Pada pembelajaran praktek, saya pun menggunakan metode demonstrasi, role play, self-directed learning, praktikum mandiri dengan didampingi dosen pengampu. Kemudian, untuk meningkatkan interaksi antara saya dan mahasiswa, saya menggunakan WhatsApp Group sebagai media komunikasi, Google Drive untuk pengumpulan tugas dan materi perkuliahan. Dan untuk ujian akhir blok, kami menggunakan CBT yang sudah disediakan di Dharma Husada. Untuk penilaian, indikator penilaian, saya membagi beberapa persentase penilaian, di mana mulai dari UAB itu 35%, tugas individu dan kelompok 15%, seminar role play 15%, presensi kehadiran atau soft skill 10%, dan UAB ujian akhir praktek 30%. Semua indikator yang saya jelaskan sudah saya sampaikan pada saat pemaparan RPS di minggu pertama. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait DAA pada mata kuliah yang saya ampu. Berikut merupakan audio visual saat pembelajaran secara offline. Terima kasih, saya aturkan kepada Bapak Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Apa kabar? Baik. Oke, hari ini kita akan melanjutkan lecture ya yang sudah kita janjikan pada hari kemarin ya. Tapi alangkah baiknya sebelum kita memulai aktivitas, kita membacakan Asmaul Husna dulu, boleh? Boleh. Siapa yang akan Saya. Oke, boleh Denis, silakan. Sebelum mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita membaca Asmaul Husna, dimulai dengan mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah.
Teman-teman, terima kasih sudah membacakan Asmaul Husna. Semoga apa yang kita dapatkan ilmunya pada hari ini bisa bermanfaat ya untuk kedepannya. Amin. Hari ini kita lanjut untuk materi selanjutnya. Sesuai rencana, kita akan sharing tentang hierarki perencanaan dan perencanaan strategi. Seperti apa? Nah, tujuan yang sudah kita sampaikan tadi, yang pertama teman-teman itu memahami hierarki perencanaan, visi misi, filosofi, tujuan umum dan khusus, kebijakan dan prosedur, aturan-aturan, hambatan dan dalam perencanaan, dan mengintegrasi peran kepemimpinan dan manajemen dalam perencanaan itu apa. Teman-teman ada yang tahu nggak perencanaan itu apa? Boleh? Raise hand. Apa sih perencanaan? Teman-teman suka merencanakan sesuatu? Oh, hari ini saya mau ngapain? Suka seperti itu? Nah, perencanaan itu apa? Boleh? Raise hand. Denis? Apa? Sesuatu yang akan kita lakukan. Sesuatu yang akan kita lakukan. Boleh ditambahkan, Nazwa? Kayak kita tuh selalu setiap pagi tuh kayak menata apa yang akan dilakukan selama satu hari itu. Ya, menata hidup biar lebih baik. Itu adalah suatu perencanaan. Teman-teman udah merencanakan lulus di tahun berapa? Harus lulus berarti ya. Nah, begitupun ini. Definisi dari perencanaan itu adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tersebut itu seperti apa. Sasarannya siapa? Sasarannya itu adalah kita untuk kedepannya itu ada orang-orang support system kita yang harus kita di sekeliling kita yang harus kita tetap rangkul biar kitanya bisa mencapai perencanaan yang baik. Kemudian tujuan yang dikarakteristikan dengan perbandingan jangka waktu pendek dan spesifik pencapaian yang dapat diukur. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ini sasarannya ya, memberikan arahan, memfokuskan usaha kita, perencanaannya. Tanpa perencanaan, para manajer tidak dapat mengetahui bagaimana sebaiknya mereka mengorganisasikan. Teman-teman sebetulnya di dunia sehari-hari teman-teman lagi kuliah, teman-teman suka dikasih jadwal, betul? Itu adalah suatu perencanaan dalam 1 minggu ke depan. Tapi pelaksanaannya sejauh ini seperti apa? Ada yang bisa di reschedule, gitu ya. Ada yang misalnya tetap pada tracknya, begitu ya. Nah, itu adalah sebuah perencanaan. Next, minggu depan teman-teman mau ke Bromo kan? Yeah. Nah, di situ adalah teman-teman perencanaannya apa? Oh, saya akan membuat dulu nih catatan apa saja yang mau dibawa, gitu nggak? Yeah. Ada yang gitu nggak? Atau misalnya packingnya 1 jam sebelum? Atau 1 hari sebelum? Oh, 1 hari sebelum ya. Jadi semuanya, semuanya masukin ya ke dalam tas, begitu ya. Nah, itu apakah masuk dalam perencanaan? Betul. Timingnya mungkin terlalu dekat, begitu ya. Oke, lanjut. Nah, 4 tahap, ada 4 tahap dasar planning. Planning itu adalah perencanaan. Yang pertama, tujuannya. Tujuan kita itu kuliah di Dharma Husada mau kemana? Bisa jadi perawat, bisa jadi pengusaha, gitu ya. Bisa jadi konten kreator tentang perawat, bisa kan? Bisa jadi membuka usaha tentang di bidang kesehatan, bisa kan? Coba saya mau nanya. Endingnya Waldi beres dari sarjana keperawatan dan profesi nurse, mau apa tujuannya itu? Pengen jadi perawat. Pengen jadi perawat. Di mana? Di dalam negeri atau di luar negeri? Pengennya di luar negeri. Di luar negeri. Negeri mana? Di Jepang. Di Jepang. Kenapa Jepang pilihan kamu untuk menjadi perawat? Sama emang pengen ke Jepang. Pengen ke Jepang? Lebih maju aja. Lebih maju. Oke. Ada lagi yang wanita-wanita ini pengen jadi apa? Boleh? Amalia? Mau jadi perawat forensik. Perawat forensik. Berarti harus ada pelatihan lagi ya. Oke. Itu adalah tujuannya ya. Oke. Kemudian yang kedua, ini ya, merumuskan keadaan sekarang. Oh, sekarang saya lagi ada di tingkat 1, gitu ya. Oh, masih jauh nih. Berarti ada beberapa tahapan yang harus kita lewati. Kemudian ada identifikasi kemudahan dan hambatan. Ada nggak kemudahan dan hambatannya? Ada. Kemudahannya apa? Biasanya Waldi? Kemudahannya belajar. Kemudahannya mungkin Waldi sekarang sudah ada di dunia keperawatan, gitu ya. Hambatannya apa? Biasanya kalau mau ke Jepang itu harus ada les dulu. Ya. Udah kita lulus 4 tahun itu biasanya les dulu, pelatihan dulu, tes dulu, ketika sudah baru bisa ke Jepang, gitu ya. Udah tahu berapa gaji salary yang kita dapatkan kalau menjadi perawat di Jepang? 2 digit?
Iya, wow, ya 2 digit di sana sama 2 digit sini beda. Ya, iya. Ya. Yang ketiga, yang keempat, mengembangkan kegiatan. Nah, yang tadi, pelatihan tersebut adalah pengembangan. Kalau forensik juga itu adalah pelatihan tambahan yang harus kita ikuti. Nah, ini poin-poinnya sudah tadi saya jelaskan. Kemudian tujuan dari perencanaan itu tentunya menimbulkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Betul ya? Tidak ada sebuah tujuan tanpa perencanaan gitu ya. Kita aja kan mau kuliah ada perencanaan, harus sarapan dulu, harus mandi dulu gitu ya. Harus berangkat dulu, nggak mungkin kan kita diam di rumah bisa lulus wisuda gitu. Ada yang seperti itu? Enggak, ya harus ujian dulu dan lain-lain. Bermakna pada pekerjaan, penggunaan efektif personal dan fasilitas membantu coping. Nah ini, efektif dalam biaya. Biasanya teman-teman kalau kuliah kan di sarjana keperawatan sehari itu masuknya itu kadang pagi ada lecture offline, terus siangnya ada kelas offline juga. Apakah teman-teman kalau rumahnya jauh bolak-balik? Tapi teman-teman ada yang bolak-balik, ada yang stay di kampus, bisa di perpus gitu ya. Itu bisa mengefektifkan biaya, bensin, makan dan lain-lain gitu ya. Oke, selanjutnya manfaat perencanaan. Oh, ternyata ada nih manfaatnya. Yang pertama, fokus dan fleksibilitas. Teman-teman kalau sudah merencanakan semuanya, misalnya saya di bulan ini itu harus fokus kuliahnya, harus bisa ikut ekstrakurikuler atau UKM, bisa ke Bromo, itu kan tentunya ada tujuan. Tentunya teman-teman itu akan hidupnya, oh iya, saya udah punya tracknya nih. Hidup saya itu kalau pagi-pagi itu harus nyapu-nyapu dulu. Setelah nyapu-nyapu, saya bantuin ibu atau orang tua. Setelah itu saya mandi, sarapan, berangkat gitu ya. Tapi kadang ada misalnya kalau hidupnya di kosan, cukup bangun tidur, terus berangkat. Ya, ada mandinya nggak? Kalau telat biasanya jarang, bener nggak? Ya, itu. Kemudian perencanaan berorientasi pada hasil. Apa hasil yang akan kita dapatkan setelah perencanaan itu beres? Teman-teman ada nggak yang istiqomah misalnya? Dalam waktu sebulan ini saya minimalnya harus sholat subuh berjamaah di masjid. Selama proses 1 bulan itu ada yang hasil yang didapatkan tidak? Apa? Jadi lebih disiplin. Good. Terus? Jadi bisa memanajemen waktu. Oke. Good, itu. Ya, ada yang seperti itu? Ya, minimalnya misalnya saya bangun subuh itu ya pas adzan saya bangun gitu ya. Nggak misalnya adzannya 4:30, bangunnya 5:30 gitu ya. Itu. Ya, kebiasaan itu bisa mendapatkan orientasi hasil yang baik. Kemudian perencanaan berorientasi pada prioritas. Teman-teman suka melaksanakan kayak prioritas aku sekarang jadi mahasiswa itu apa sih? Prioritas hari ini apa sih teman-teman kesini? Yang pertama kuliah gitu ya. Kalau ada UKM, kalau ada kegiatan UKM, kuliah dulu atau UKM, itu masing-masing dari pribadi beda-beda saya yakin. Saya lebih mengutamakan misalnya UKM, karena UKM itu jiwa raga saya misalnya gitu ya. Tapi saya juga misalnya kuliah karena orang tua saya itu udah ngebiayain saya nih jauh-jauh misalnya dari Sumatera, dari Timur Leste. Jadi saya mau kuliah aja ya, the power of kuliah, the power of doa orang tua. Ada yang seperti itu beda-beda. Kayak next minggu depan kita akan family gathering ke Bromo. Teman-teman ada yang ikut dan ada yang tidak gitu ya. Itu sebuah prioritas. Ada yang ini kan belum wajib. Jadi mungkin saya bisa menabung dulu nih untuk nanti ketika saya tingkat 2 saya akan ikut. Ada yang seperti itu? Oke. Ada yang misalnya ini saya sisihkan dulu nih karena saya pengen beli laptop nih, upgrade laptop karena laptop saya udah seperti ini dan lain-lain. Itu adalah sebuah perencanaan dan prioritas gitu ya. Oke, saya mau nanya, boleh Neng? Prioritas kamu apa dalam hari ini selain kuliah? Belajar lebih rajin. Belajar lebih rajin. Ada kegiatan di luar kampus? Apa? UKM. UKM apa? Tim kes. Oh, tim kes ya. Mikir dulu karena kayaknya shock ya. Oke. Kemudian di sini perencanaan berorientasi pada keuntungan. Ada keuntungannya nggak sih kalau kita merencanakan? Apa? Lebih tertata hidupnya ya, yang tadinya misalnya pakai alisnya biasanya pas di stopan yang paling macet itu gitu ya, sekarang jadi enggak gitu ya. Oh, karena saya udah prepare semuanya gitu ya. Kadang baju juga ya, baju seragam kalau udah kita pulang suka dicuci atau digantung-gantung. Digantung, tapi pagi-pagi disetrika lagi enggak? Enggak ya. Oke. Kemudian perencanaan berorientasi pada perubahan. Tadi
yang disampaikan. Kalau maintenance-nya istiqomah dengan sholat subuh berjamaah, endingnya ada perubahan dalam hidup kita, bisa disiplin, manajemen waktu, dan lain-lain. Kemudian, nah ini, tipe-tipe perencanaan yang saya bilang ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek saya apa perencanaannya? Saya mau jangka pendek saya dalam minggu ini. Ada yang misalnya, aduh saya pengen cepet-cepet beres kuliah minggu ini biar saya nanti pulang kampung, gitu nggak sih? Ada, oke. Misalnya bolehlah seperti itu. Jangka sedangnya, pokoknya di bulan Juni ini meskipun saya nggak ke Bromo, berarti saya bisa melakukan aktivitas lain, wisata, naik gunung kemana. Ada yang seperti itu? Atau misalnya shopping, healing, dan lain-lain, itu bisa. Tapi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ini masing-masing mempunyai waktu. Ingat, jangka pendek itu adalah yang kita bisa tempuh. Cepat itu apa, gitu ya. Tapi kalau jangka menengah itu kita bisa plan. Nanti bulan Agustus ada kemerdekaan. Saya mau ikut lomba lari. Otomatis saya harus latihan dulu dari sekarang. Itu sebuah jangka menengah. Tapi kalau jangka panjang itu lebih dari 5 tahun, mungkin kalian udah beres profesi, harus udah punya pendamping. Harus misalnya lulus tepat waktu. Itu yang utama, gitu ya. Oke. Sebelum sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau saya selesaikan dulu slide-nya? Boleh? Oke. Pertanyaan dasar 5W1H. Ada yang tahu 5W1H itu apa? W pertama? What? Oke. Ini adalah sebuah 5W1H bidang dalam perencanaan. Tindakan apa yang harus dilaksanakan? Mengapa hal tersebut harus dilaksanakan? Di mana hal tersebut? Kapan hal tersebut dilaksanakan? Siapa? Bagaimana hal tersebut dilaksanakan? 5W1H ini akan ada di teman-teman pada saat teman-teman dinas di rumah sakit. Teman-teman menemukan pasien, pasti pengkajian dulu. Oke, setelah pengkajian membuat diagnosa dulu dong. Setelah diagnosa, setelah intervensi, implementasi teman-teman melakukan tuh tindakan apa yang sudah direncanakan. Endingnya ada evaluasi. Tadi udah 1, 2, 3, 4, 5 nih udah dilaksanain, tapi kenapa pasiennya nggak sembuh-sembuh? Berarti kita harus dievaluasi, gitu ya. Dan setelah dievaluasi, gimana caranya biar pasien itu bisa sembuh? Bagaimana? Itu. Untuk mencapai keberhasilan dalam perencanaan itu, manajer harus mengingatkan staf diarahkan pada tujuan umum, tujuan khusus ya. Perencana harus fleksibel, harus melibatkan staf dan unit. Nah, ini yang paling saya garis bawahi. Perencanaan harus fleksibel. Apa itu fleksibel? Kita boleh merencanakan sesuatu, tapi ketika ada yang urgent, lebih prioritas, apakah kita harus tetap ke perencanaan itu? Harus gimana? Kebayang ya, saya mah pokoknya harus sholat subuh tepat waktu, gitu ya. Saking misalnya saya pengen sebulan itu, salah seorangnya tidak tidur dari jam 9 sampai subuh nggak tidur, gara-gara pengen tepat waktu. Tapi endingnya pas subuh kesiangan, gitu. Ya, oke. Kelemahan, ini ada kelemahannya ternyata teman-teman. Yang pertama, pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebih pada kontribusi yang nyata. Teman-teman suka berlebih nggak sih? Beban sekalian menjadi mahasiswa, ya iya menjadi mahasiswa, ya iya di UKM, ya iya jadi ketua A, ketua B, ketua C. Aduh, pusing banget. Ada yang kayak gitu? Kenapa masih menerima? Kan hidup itu dalam berjalannya itu kita harus mengambil alih sesuai dengan porsi kita. Saya bisanya hanya UKM-nya cuma 1. Ada yang 2? Ada yang 3? Ada. Kenapa? Butuh orang? Atau pengen menyambi semuanya tapi nggak dijalankan? Ada yang seperti itu? Ada. Efektif yang mana? 1 tapi untuk? Semua. Ya tapi untuk 1 selamanya, bukan semua. Cenderung menunda kegiatan. Nah, SGD suka ditunda-tunda nggak? Benar. Benar ya? Kenapa nggak menunda? Bukan gara-gara saya menjadi tutornya kan? Nah, karena ada step perencanaan yang harus kita laksanakan.
Kemudian terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Teman-teman pernah nggak sih ada ketua di mana, kamu jangan banyak ngomong, udah aja diam, gimana saya? Ada yang seperti itu? Ada? Serius? Ada? Oke, kalau masih ada berarti itu adalah kelemahan dari perencanaan. Ini ada kendalanya, kurang terampil, kesulitan memahami tujuan, keraguan karena keterbatasan wewenang, dan kurang dukungan. Ini adalah kendala dalam perencanaannya. Kayak misalnya saya butuh orang, tapi teman-teman nggak ada buat saya, nggak dukung saya, apakah bisa jalan? Berarti saya itu harus membutuhkan kalian dan kalian itu butuh saya. Saya mau masuk nih, tapi kaliannya nggak bisa karena ke Bromo. Saya nggak bisa kan ikut track saya untuk tempat kalian masuk. Kalian sudah dijadwalkan untuk FEMGAT, ya udah berarti saya yang mengalah. Itu adalah sebuah prioritas, gitu ya. Oke. Nah, ini bahasan ini yang akan nanti kita bahas di minggu depan. Ya, kita akan mengkaji apa itu man, method, market, material, machine, and money itu apa. Yang endingnya nanti ketika kita UAS, teman-teman akan di-field study-kan. Akan ke rumah sakit untuk melakukan pengkajian tentang ini. Seru nggak sih? Seru. Ya, nikmatin ya. Oke. Ini tadi sudah saya bahas, kemudian udah. Materinya sudah selesai. Ada yang mau bertanya? Oke, sebutkan namanya. Perkenalkan, saya Waldi, izin bertanya, bagaimana cara kita untuk mengatasi kelemahan dan kendala pada perencanaan? Bagaimana cara kita mengatasi kelemahan dan kendala pada perencanaan? Oke, sebelum saya jawab, ada yang mau menanggapi pertanyaan Waldi? Biasanya banyaknya di organisasi ya. Kendala dan kelemahan perencanaan itu gimana sih caranya biar tidak seperti itu? Boleh? Yang mau adu nasib gitu, Bu, saya biasanya seperti ini gitu. Boleh? Ngacung? Ada? Biasanya yang suka senyum-senyum lebarnya itu boleh. Boleh, Fit? Miskom, Bu. Miskom itu apa? Komunikasinya jadi kurang gitu. Miskomunikasi antara sama anggota itu kan jadi salah satu penghambat perencanaan dalam suatu organisasi. Oke. Selain miskom? Ini anggotanya kurang aktif mungkin. Anggotanya kurang aktif. Oke. Saya setuju dengan adanya miskomunikasi. Pertama, komunikasi yang baik itu adalah komunikasi dua arah, betul? Betul. Nah, hari ini kita masuk ya. Iya, Bu. Jam 8. Iya, Bu. Di ruangan ini. Oke. Dua arah. Ada antara saya dan teman-teman. Tapi ada komunikasi yang hanya satu arah. Besok kamu kesini ya. Dia hanya diam. Nah, di organisasi pun tidak menutup kemungkinan. Meskipun ada grup, tapi hanya bisa di-scroll saja. Hanya melihat, oh ada kumpul ya, oh ada rapat ya, gitu ya. Berarti Waldi harus meningkatkan komunikasi yang baik itu seperti apa. Gitu ya. Kadang komunikasi nggak baik itu ketika kita egonya lagi tinggi. Ya, ego kita kan mood bisa naik turun, bener nggak? Kalau kita lagi ada masalah, komunikasi kita bisa tidak baik, bisa. Kita harus profesional. Tapi yang jelas mungkin yang pertama bisa menjalin komunikasi yang baik. Yang kedua, bagaimana cara ketua bisa memberikan perhatian, bisa memberikan waktu yang banyak untuk anggotanya. Contoh, misalnya ketika anggotanya butuh tuh, ketua harus sharing apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu mau laksanakan, apa yang harus saya bantu. Itu. Yang ketiga, keaktifan anggota itu menjadi salah satu prioritas yang harus ketua bisa dapatkan. Ya, saya yakin di kelompok ini juga ada yang aktif dan yang tidak, betul? Ada yang suka scroll gitu ya? Ada yang suka jawab pesan, betul? Gimana sih ngelihatnya kalau kamu sebagai ketua? Gemes ya? Gemes ya. Mau marahin itu teman sekosan saya gitu ya? Nggak dimarahin dia, aduh gitu. Seperti itu ya? Begitu Waldi. Ya, mudah-mudahan kelemahan dan kendalanya mungkin bisa diatasi dengan yang pertama. Saya lebih setuju yang pertama di lebih banyakkan komunikasi dua arah. Gitu ya? Oke. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Oke. Sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Fitri Ayrat Maulan. Ibu izin tanya, kan tadi itu bagaimana hierarki perencanaan itu bisa membantu penyusunan perencanaan dalam sebuah organisasi? Bagaimana hierarki perencanaan bisa menyusun dalam sebuah organisasi? Oke, ada yang mau jawab? Boleh? Mei? Silakan.
Ada yang mau jawab bagaimana sih cara kita untuk menyusun hierarki perencanaan? Yang tadi mungkin ya, di sini ada di mana penyusunannya itu mulai dari yang pertama kita harus menentukan tujuan. Tujuan kita mau kemana, mau dengan siapa, kemudian merumuskan siapa saja sih yang akan kita gandeng, berapa biayanya, gitu ya. Berapa orang yang harus kita ikut, dari segi mana, gitu. Itu. Kemudian di sini slide paling awal, menetapkan tujuan, merumuskan, mengidentifikasi kemudahan. Kita mau pergi nih, tapi budget kita cuma segini. Bisa nggak ya kita ke sana? Oh, kita berarti menurunkan ego. Kita pergi sesuai dengan budget aja ya. Gimana teman-teman? Kemudian di akhirnya kita akan mengembangkan kegiatan. Meskipun kita tidak pergi ke sana yang ekspektasi kita jauh, bagus dan lain-lain, tapi karena kita ada hambatan dari segi biaya, kita buat nih mengembangkan kegiatan itu biar oke itu seperti apa. Begitu. Jadi 4 tahap ini yang memang harus teman-teman bisa nih, setiap organisasi, setiap mau ngadain acara bisa teman-teman panduannya ke sini. Begitu, Fit? Makasih ya, Mbak. Oke, ya. Ada lagi? Saya mau pengen satu lagi pertanyaan. Ada yang berani nggak menyampaikan jangka pendek, menengah, dan panjang saya selain yang saya tadi sebutkan? Boleh? Raise hand? Nggak apa-apa, kehidupan sehari-hari aja. Boleh? Jangka pendek deh, jangka pendek kalian apa? Kalau nggak jangka panjang, tadi kan Waldi sudah pengen menjadi perawat di negeri Jepang gitu ya. Ada lagi? Mei, mau Mei? Jangka panjang, boleh Mei? Kalau misalnya buat jangka panjang itu kayak kita nanti lulus dari status ini pengen jadi perawat gitu. Pengen jadi perawat, perawat apa? Pengen jadi perawat di rumah sakit Di rumah sakit mana? di luar negeri. Di luar negeri, negeri mana? Jangan sama Jepang, nanti ketemu. Di mana? Pengennya di Korea. Korea. Biar ketemu siapa? Suju. Oke, ya. Biasanya perawat-perawat di Korea itu mungkin dia pasti salary-nya akan lebih besar gitu ya. Tapi ketika teman-teman mau mengembangkan itu di luar negeri, oke, nggak masalah. Tapi kalau misalnya ada di dalam negeri yang deket, yuk kita buka gitu. Ada yang nggak sih yang mau buka usaha menjadi nursepreneur? Ada. Nursepreneur-nya sebagai apa? Kan udah ada tuh hitan, rumah hitan gitu ya, wound care, perawatan luka. Ada misalnya mau buka bisnis usaha tentang catering, diet, sehat. Ada yang gitu? Ada yang gitu? Jarang ya? Iya, biasanya kalau diet sehat itu pakai obat dan lain-lain. Mungkin teman-teman bisa berinspirasi lain. Oke, waktunya sudah menunjukkan pukul jam mata kuliah kedua ya. Tadi tanya jawab kita sudah selesai. Saya cukupkan boleh? Boleh. Burung Irian, burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.